Sering dengar kata kamera 360 atau 360 degrees action camera, terus pengen beli tapi takut salah. Takut keluar duit banyak tapi salah beli. Konten ini ya buat kalian. Oke, kali ini gue pengen share tentang 360 degrees action camera dengan menggunakan kamera terbaru dari Insta360. Yang ini tuh namanya adalah Insta360 X3. Ya karena teman-teman di sekitaran gue itu masih banyak yang bingung sama apa sih kamera 360 ini dan bagaimana cara kerjanya. Yuk, K2G jelasin dengan cara yang paling mudah dimengerti oleh orang awam. Tapi sebelum mulai, kita lihat dulu cuplikan si Al jalan-jalan kemarin sama keluarganya dan direkam dengan menggunakan kamera Insta360 X3 ini. Saatnya kita jalan. Halo guys, kita mau kemana? Mau nginep di gunung. Mau glamping. Mau Iya. glampingan ya, Dek. Let's go. Kita jalan jemput kakak di sekolah, lalu kita lihat gunung. Alright. Peace dulu. Bukan peace nih, apa sih? Love. Oke guys, kita udah sampai nih guys tempatnya. Tuh ya. Wah, ini udaranya asli bener-bener seger banget gitu. Pertama yang sering banget ditanyain sama banyak orang, apa sih bedanya kamera-kamera Insta360 begini dengan let's say action camera kayak GoPro begitu? Simpelnya adalah Insta360 merekam suatu kejadian secara 360 derajat. Sementara action cam pada umumnya merekam apa yang ada di depan lensanya aja. 360 derajat ini nggak cuman field of view horizontal doang loh ya, tapi bener-bener secara keseluruhan atas bawah juga. Cara berpikirnya adalah bayangkan sebuah bola yang seluruh permukaannya bisa merekam footage. Paham ya? Bayangin aja, hasil permukaan mentah dari Insta360 ini ya berbentuk bola yang bisa di-unwrap sehingga menjadi bidang yang flat dan menjadi video normal. Nah, udah paham kan ya? Kalau kalian udah paham, barulah kita bisa syuting dan menggunakan kamera Insta360 X3 ini dengan benar. Kesalahan kebanyakan orang ketika merekam dengan mode 360 adalah terlalu concern dengan framing. User jadinya terpaku dengan viewfinder, lalu sibuk mengarahkan lensa ke arah action yang mau direkam. Padahal nggak perlu begitu. Insta360 punya konsep yaitu shoot now, point later. Secara namanya kamera 360 derajat, semua akan kerekam. Let's say kita mau vlogging. Sambil jalan kita mau ngomong lalu ingin menunjukkan apa yang ada di depan kita. Simply taruh kamera itu di depan kita, nggak perlu mikirin kemiringan segala macam, dan hit record button. Intinya, semua bakalan kerekam. Tinggal digunakan sesuai konsep kreatif kita aja. Paling yang harus dipikirkan tinggal jarak kamera dengan objek, serta tinggi rendahnya kamera. Misal, mau vlogging tadi, ya taruhlah kamera di ketinggian eye level kita. Kalau mau record action secara top angle, ya posisikan kamera lebih tinggi. Hal kedua yang sering ditanyakan sama orang, dengan hasil footage yang segitu besar, segitu lebar, hasil rekaman 360 ini bagaimana bisa jadi footage atau video normal? Semua dilakukan setelah nge-shoot dengan menggunakan aplikasi mobile maupun app di PC. Dengan membuka video hasil rekaman di app yang disediakan, kita bisa reframing sesuai kebutuhan. Reframingnya bukan sekedar nge-crop foto lebar jadi sempit. Namun kita bisa zoom out ketika butuh angle yang lebih lebar sampai benar-benar jadi sphere gitu, semuanya jadi kelihatan. Terus bisa pan kiri kanan atau tilt atas bawah. Secara kan yang rekor betul-betul 360 derajat. Yes,
Disinilah dimana magicnya terjadi. Dan kita harus merubah mindset kita ketika merekam dengan menggunakan kamera 360. Dan jangan lupa, workflow recording yang kita punya saat merekam dengan kamera biasa juga harus dirubah. Sebagai contoh, di footage ini Al lagi jalan di penginapannya. Kita bisa reframe ke muka dulu pas awal dia ngomong, lalu tambah keyframe, lalu pan ke arah view-nya. Atau bahkan bisa picture-in-picture sekaligus, keduanya di show gitu. Kita juga bisa tracking satu objek melalui app-nya, sehingga footage akhir akan selalu mengarah ke objek itu. By the way, yang dari tadi gue bicarain adalah ketika ngerekord secara 360, lalu show output sebagai video flat biasa. Cuma, sebetulnya kita juga bisa upload hasilnya sebagai 360 video. Contohnya aja, kita bisa upload ke YouTube yang udah support video 360. Penonton jadinya bisa interaktif gitu, menggerakkan angle-nya sesuai kemauan mereka. Seru kan? Hal ketiga yang sering jadi pertanyaan orang, kameranya kok bisa floating begitu sih kayak drone? Bukannya lagi ngerekamnya itu sambil megang tongsis ya? Inilah kerennya kamera-kamera Insta360. Dia punya aksesoris yang namanya Invisible Selfie Stick yang bentukannya kayak tongsis biasa, namun ketika di final footage, dengan menggunakan AI Magic, tongkatnya bakalan hilang. Sayangnya memang ini by default nggak di-include ya dalam paket pembelian. Namun kalau gue pantau, rata-rata yang jual Insta360 X3 ini di-include kok sebagai paket promosi. Gimana? Udah paham sama cara kerjanya kamera 360? Menurut gue, dengan adanya kamera 360 ini bisa membuka cakrawala kita untuk berpikir dalam berbagai mode-mode yang kreatif ketika merekam sebuah footage. Seperti time shift, bullet time, ataupun time lapse yang epic. Just info, untuk mode bullet time kita harus punya aksesoris yang namanya bullet time handle atau core. Pertanyaannya, untuk entry point menggunakan sebuah action kamera 360, apakah Insta360 X3 ini cocok buat kita-kita semua? Ya jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Kalau memang yang kalian cari adalah kamera yang bisa ngerekam 360, sebetulnya X2-nya pun udah lebih dari cukup. Nah, tapi kalau kalian nyari yang lebih versatile dan bisa menghandle video dengan single lens dan FOV yang lebar layaknya action kamera kayak GoPro, Insta360 X3 ini menurut gue tepat. Oh ya, tadi masih ada lagi yang belum gue kasih tahu. Selain bisa ngerekam 360 derajat, kamera-kamera Insta360 juga bisa menggunakan hanya satu lensa yang menghadap ke depan maupun ke belakang. Nah, di X3 ini ada peningkatan resolusi single lens recording. Dari 1440p di X2 menjadi 4K di X3. Jadi kalau yang dulu single lens modenya hanya hadir sebagai pelengkap, gue melihat di X3 hadir sebagai fitur utama. Jadinya user nggak harus lagi berasa inferior. Secara resolusi ketika ngerekam ala action cam biasa juga udah tinggi. Selain itu, peningkatan juga datang dari sisi fotografi. Resolusi maksimalnya dulu dari 18 megapiksel di X2, sekarang jadi 72 megapiksel di X3. Versatility Insta360 X3 ini bisa di-achieve dari peningkatan sensor dari 1/2,3 inch jadi setengah inch. Cuman dari observasi gue, emang secara image quality-nya nggak meningkat drastis, tipis-tipis aja. Tetap, menurut gue kualitas gambar Insta360 kamera ini bukan diperuntukkan untuk konsumsi konten di layar besar, melainkan buat konten mobile di layar yang kecil. Jadi yang nggak bisa menggantikan kamera HP flagship kalian, apalagi kamera beneran. Jadi tetap harus diingat bahwa ini adalah sebuah action kamera yang menawarkan perspektif yang berbeda ketika kalian lagi merekam sebuah action shot. Oke, Insta360 X3. Buat kalian yang pengen tahu spek detailnya, bisa cek deskripsi. Jadi gimana nih, sekarang setelah memiliki pemahaman tentang action kamera 360 derajat seperti ini, kalian merasa butuh atau ingin memiliki apa enggak? Menurut gue ya, kalau kalian memang aktif di TikTok, Reels, kemudian video-based social media gitu, kamera 360 Insta360 X3 ini bakalan bisa dan berguna banget untuk melevel up konten-konten kalian. Kendalanya emang ada pada harganya yang termasuk tinggi, apalagi aksesorisnya pada dijual terpisah semua rata-rata, membuat harganya semakin melambung tinggi lagi. Intinya, device ini bagus tapi segmented menurut gue. Ya bisa diterima sih, mengingat experience yang ditawarkan olehnya. Kalau udah fix mau beli, pastikan belinya di toko official Denka Pratama. Mereka distributor resminya, jadi garansinya dijamin reliable. Linknya udah gue taruh di deskripsi juga. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G.
Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!